Halo, selamat datang di Pratikum Dasar-Dasar Akuntansi acara yang pertama yang berjudul Laporan Keuangan. Nah, pada acara ini kita akan mengenal apa itu laporan keuangan dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Di awal kita perlu mengetahui definisi akuntansi. Nah, dalam proses akuntansi ini mencakup 5 kegiatan, yaitu ada pencatatan, kemudian penggolongan, peringkasan, penyusunan, dan pelaporan dari transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan, serta penginterpretasian laporan keuangan yang dihasilkan. Nah, untuk aturan atau prosedur dalam akuntansi itu sendiri tergantung pada bentuk perusahaan. Misalnya, laporan keuangan perusahaan perseroan itu beda dengan perseroan terbatas. Karena nanti pada laporan keuangan perseroan terbatas terdapat laba ditahan, sedangkan di perseorangan tidak ada. Nah, selain itu juga tergantung pada jenis perusahaan. Misalnya, laporan keuangan perusahaan jasa itu beda dengan perusahaan perdagangan dan manufaktur. Di perusahaan perdagangan nanti akan ada persediaan barang dagang, sedangkan di manufaktur tidak ada. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang dan manufaktur akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Hasil akhir dari proses akuntansi inilah yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan nantinya akan terdiri dari laporan neraca, kemudian ada laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Nanti kita akan pelajari satu persatu pada acara ini ya. Untuk tujuan dari acara praktikum yang pertama ini ada dua. Yang pertama mengenal dan memahami laporan keuangan. Kemudian yang kedua dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, kemudian laporan rugi laba, dan yang terakhir ada laporan perubahan modal. Untuk laporan yang pertama yang akan kita pelajari adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca ini nanti akan memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Neraca juga dapat digunakan untuk menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan, kemudian menilai struktur pendanaan, dan yang ketiga ada menganalisis komposisi kekayaan perusahaan. Selain itu, suatu neraca juga digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan, di samping laporan rugi laba dan laporan perubahan posisi keuangan. Elemen neraca terbagi menjadi dua, yang pertama aktiva dan yang kedua pasiva. Nah, aktiva itu sendiri memiliki pengertian kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai dan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber ekonomi ini umumnya berupa potensi jasa atau kapasitas produksi yang berwujud fasilitas fisik, contohnya tanah, mesin, dan sebagainya. Dan kekayaan finansial yang berupa kas, piutang, dan lain-lain. Nah, aktiva ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Yang pertama ada aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu adalah kekayaan perusahaan yang segera bisa diuangkan, paling lama dalam waktu 1 periode akuntansi. Nah, aktiva lancar ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada kas. Nah, kas teman-teman tahu itu berupa uang atau alat pembayaran lain yang dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan. Yang pastinya untuk membiayai operasi perusahaan, contohnya cek, kemudian wesel pos. Nah, untuk yang kedua ada surat-surat berharga. Karena adanya kelebihan kas yang sementara menganggur, akan dialihkan ke surat-surat berharga yang bentuknya investasi jangka pendek, misalnya saham, kemudian obligasi, guna memperoleh pendapatan tambahan dari perusahaan tersebut. Bila suatu saat perusahaan membutuhkan kas yang sifatnya tunai, maka surat berharga ini dapat segera dijual. Kemudian yang ketiga ada piutang. Nah, piutang ini berupa kas atau jasa yang ditagih perusahaan dari pihak lain. Pos ini digolongkan menjadi piutang usaha dan piutang non-usaha. Bedanya kalau piutang usaha itu piutang yang terkait dengan penyerahan barang atau jasa kepada pihak luar yang menjadi operasi utama perusahaan. Dan piutang non-usaha itu umumnya berasal dari transaksi internal, misalnya pegawai atau manajer, contohnya piutang gaji. Kemudian yang keempat ada persediaan. Nah, persediaan dalam neraca ini menunjukkan barang yang masih tersedia pada tanggal penyusunan neraca. Jenis persediaan tergantung karakteristik kegiatan dan jenis perusahaan. Nah, ini dapat meliputi persediaan bahan baku, kemudian barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Ini salah satu rekening yang nantinya akan ada di jurnal penyesuaian, terutama di perusahaan dagang ya. Nah, untuk yang kelima ada pembayaran di muka. Nah, pembayaran di muka ini menunjukkan pembayaran untuk barang atau jasa yang dilakukan di awal untuk manfaatnya di masa yang akan datang. Misalnya, pembayaran sewa untuk beberapa tahun dikenal sebagai rekening sewa dibayar di muka, atau iklan dibayar di muka. Nah, kita kan membayar biayanya dulu, tapi iklannya akan dilakukan belakangan. Seperti itu. Juga dengan
Untuk yang sewa dibayar muka, nah nanti kan kita bayar dulu sewanya, habis itu bisa untuk 5 tahun misalnya, untuk biaya sewa 5 tahun. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu merupakan pembelian aktiva dalam bentuk surat berharga, tetapi bukan untuk tujuan operasi perusahaan secara langsung. Nah, ini investasi jangka panjang pastinya untuk tujuan jangka panjang, misalnya menguasai perusahaan lain, kemudian pemupukan dana, dan memperoleh tambahan pendapatan secara tetap. Poin yang kecil dan kedua, kita perlu mengetahui dulu definisi aktiva tetap, di mana aktiva tetap itu merupakan kekayaan perusahaan untuk kegiatan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Nah, aktiva tetap ini akan berkurang nilainya sesuai dengan penyusutan dari waktu ke waktu. Nah, untuk yang poin kecil, aktiva tetap berwujud ini berupa fasilitas fisik antara lain tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan perlengkapan lain yang mempunyai manfaat jangka panjang. Pos ini selain tanah dikenai biaya penyusutan. Misalnya harga mesin di awal pembelian berbeda dengan yang sekarang, tergantung dari berapa lama penggunaan mesin tersebut. Jadi setiap barang itu biasanya ada umur penggunaan. Kemudian yang poin kedua itu aktiva tetap tidak berwujud. Nah, pos ini menunjukkan kekayaan yang melekat pada perusahaan, tetapi tidak dapat diidentifikasikan secara fisik wujudnya. Antara lain misalnya hak paten, kemudian hak cipta, lalu ada goodwill. Nah, suatu perusahaan sangat memerlukan hak paten untuk menghindari peniruan dalam hal produksi. Pos ini bisa diperoleh perusahaan dengan membeli atau mengembangkan sendiri. Untuk yang poin ke E, ada aktiva lain-lain. Ini merupakan pos yang tidak memenuhi kriteria aktiva di atas, misalnya uang jaminan kontrak pemasangan listrik. Untuk poin yang kedua, pada elemen neraca ada pasiva. Nah, pasiva ini merupakan asal dari aktiva perusahaan. Oleh karena itu, jumlah aktiva harus selalu sama dengan jumlah pasiva. Nah, sumber pasiva ini terdiri lagi menjadi dua. Ada utang dan modal. Untuk poin yang utang, merupakan jumlah rupiah yang harus dibayar perusahaan kepada pihak di luar pemilik dengan menggunakan kekayaan perusahaan. Nah, utang ini terbagi lagi menjadi dua. Ada utang lancar, kemudian ada utang jangka panjang. Nah, untuk utang lancar, itu adalah utang yang akan segera dilunasi dalam waktu kurang 1 tahun atau 1 periode normal perusahaan. Nah, pelunasannya ini umumnya menggunakan sumber ekonomi aktiva lancar, yang termasuk utang lancar misalnya utang usaha, kemudian utang wesel, utang bunga, kemudian utang pajak penghasilan. Untuk utang jangka panjang, itu adalah utang yang baru akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 periode normal perusahaan, atau 1 tahun misalnya, antara lain utang obligasi, kemudian utang hipotek, atau utang beli sewa kapital. Nah, untuk yang poin kedua, di pasiva ada modal. Nah, modal ini adalah jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik perusahaan. Misalnya, di awal pemilik akan menanamkan uang mereka sebagai modal perusahaan. Secara akuntansi dan konseptual, modal adalah utang perusahaan kepada pemilik. Oleh karena itu, klasifikasi modal ada kaitannya dengan bentuk kepemilikan perusahaan. Misalnya, modal di perusahaan perseorangan itu dikenal sebagai modal pemilik, sedangkan modal di perusahaan terbatas dikenal sebagai modal pemegang saham. Format neraca terbagi menjadi dua, yaitu ada format rekening, kemudian format laporan. Nah, pada format rekening ini yang membedakan nanti aktivanya di sebelah kiri dan pasivanya di sebelah kanan. Nah, format rekening ini berguna untuk memudahkan pemakai membandingkan antara sumber ekonomi dan pendanaannya, terutama untuk satu periode tertentu. Nah, untuk format laporan, nanti aktivanya di sebelah atas dan pasivanya di bawah. Umumnya ini, format laporan disajikan untuk membandingkan laporan pada tahun tertentu dengan laporan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, yang perlu diingat bahwasannya laporan ini merupakan penghubung antara laporan rugi laba dan neraca. Setelah kita membuat laporan rugi laba, maka kita harus membuat laporan perubahan modal terlebih dahulu, lalu membuat neraca. Nah, laba atau rugi dan transaksi modal neto akan masuk ke dalam laporan perubahan modal sehingga diperoleh modal akhir periode yang disebut dengan proses tutup buku. Nah, ini yang biasanya dilakukan di akhir periode dari suatu perusahaan. Laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba ini menggambarkan aktivitas perusahaan mulai dari jumlah penjualannya, jumlah biaya, dan akhirnya jumlah keuntungan yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Kinerja perusahaan diukur dengan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya.
Ada dua elemen penting dalam laporan rugi laba, yaitu pendapatan dan biaya. Nah, arti luas pendapatan ini merupakan dana yang masuk ke suatu satuan usaha akibat kegiatan perusahaan selain dari transaksi modal atau pendanaan. Nah, pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pendapatan operasi. Nah, pendapatan operasi ini merupakan pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan utama perusahaan. Nama pendapatan ini juga tergantung apakah perusahaan tersebut termasuk ke dalam usaha perdagangan atau manufaktur. Nah, biasanya kalau di perusahaan manufaktur itu pendapatan operasi disebut dengan penjualan. Jadi berbeda ya setiap perusahaannya. Nah, untuk pendapatan non-operasi, ini merupakan pendapatan selain dari kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan bunga, kemudian dividen, untung penjualan aktiva tetap. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, dividen itu adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada untung luar biasa. Nah, ini merupakan pendapatan non-operasi ya, yang sifatnya luar biasa, baik kejadian maupun jumlahnya, dan sifatnya insidentil. Misalnya, perusahaan itu memperoleh ganti rugi karena memenangkan perkara pengadilan mengenai hak paten. Elemen kedua yang terdapat di laporan rugi laba yaitu biaya. Nah, dalam arti luas, biaya merupakan penurunan aktiva bersih yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain dari transaksi modal atau pendanaan. Nah, biaya ini digolongkan lagi menjadi 3, yaitu ada biaya operasi, kemudian biaya non-operasi, dan rugi luar biasa. Nah, pada biaya operasi ini pengertiannya adalah biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi. Nah, terdiri lagi menjadi 3, yaitu harga pokok penjualan, kemudian biaya pemasaran atau penjualan, yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Nah, di harga pokok penjualan ini yang termasuk adalah biaya yang benar-benar melekat pada produk, barang, atau jasa yang terjual. Di biaya pemasaran atau penjualan, ini biaya yang terkait dengan kegiatan pengalihan produk dari perusahaan sampai ke konsumen akhir, dan termasuk biaya yang terkait kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan volume penjualan, misalnya biaya iklan, biaya pelayanan penjualan, pengangkutan, distribusi, dan lainnya. Nah, untuk yang biaya administrasi dan umum itu biaya untuk kegiatan penunjang dalam kegiatan usaha pada umumnya. Contoh biaya administrasi dan umum misalnya biaya untuk gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Nah, untuk yang poin kedua ada biaya non-operasi. Nah, biaya non-operasi ini merupakan biaya yang terjadi selain dari yang timbul akibat kegiatan utama perusahaan. Antara lain biaya bunga, rugi penjualan aktiva tetap, dan lainnya. Nah, untuk poin yang ketiga adalah rugi luar biasa. Ini merupakan rugi non-operasi yang luar biasa baik kejadian maupun jumlahnya, yang biasanya akibat kejadian yang tidak dapat dikendalikan manajemen, misalnya adanya musibah kebakaran yang mengakibatkan kerusakan dalam persediaan. Untuk format laporan rugi laba ada 2, yaitu format setahap dan format bertahap. Nah, pada format setahap ini, dia pengurangan hanya dilakukan sekali, di mana total pendapatan akan dikurangi dengan total biaya. Sedangkan di format bertahap, itu pengurangan secara bertahap dilakukan, sehingga dapat diketahui laba kotor penjualan, kemudian laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba bersih dapat diketahui pada format bertahap. Ini merupakan laporan rugi laba perusahaan perikanan Agrika pada periode tahun 2015. Nah, tadi seperti yang dikatakan di awal bahwa ada 2 elemen penting dalam laporan rugi laba, yaitu pendapatan dan biaya. Nah, diketahui pendapatan jasa iklannya adalah sebesar Rp950.000. Kemudian di elemen biaya ada 4 biaya. Yang pertama ada gaji pegawai sebesar Rp100.000, kemudian biaya operasi sebesar Rp50.000, dan biaya bahan habis pakai Rp90.000, dan ada biaya depresiasi sebesar Rp5.000. Nah, jika kita totalkan maka hasilnya Rp290.000. Nah, kemudian laba atau rugi itu diketahui dengan pengurangan pendapatan dan biaya. Nah, bila hasil pengurangan itu positif, maka perusahaan tersebut dalam keadaan laba. Sedangkan apabila pengurangan tersebut hasilnya negatif, maka keadaan perusahaan itu dalam keadaan rugi. Jadi ini kita coba kurangkan pendapatan jasa ikannya sebesar Rp950.000 dikurangi dengan total biaya sebesar Rp290.000, maka kita peroleh hasilnya positif yaitu Rp660.000. Jadi laba perusahaan perikanan Agrika pada periode tahun 2015 adalah Rp660.000.
Selanjutnya, ini contoh laporan perubahan modal perikanan agrika pada periode tahun 2015. Nah, diketahui modal pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 3.500.000. Nah, kemudian ini tadi kita kan sudah menghitung ya laba pada laporan rugi laba. Nah, diperoleh laba periode tahun 2015 sebesar 660.000. Sehingga jika kita tambahkan maka hasilnya 4.160.000. Kemudian ada setoran sebesar 45.000. Lalu ada PRIV. Nah, PRIV ini merupakan pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp25.000. Nah, jadi berarti nanti setoran itu dikurangi PRIV, hasilnya 20.000. Lalu kita tambahkan dengan hasil penjumlahannya tadi sebesar 4.160.000. Maka diperoleh modal pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.180.000. Nah, yang terakhir ini contoh neraca dari perusahaan periklanan agrika per 31 Desember 2015. Nah, ini contoh neraca yang format rekening karena aktivanya di sebelah kiri dan pasifanya di sebelah kanan. Nah, pada kolom aktiva kita bisa lihat ya, ini di rekening kas itu sebesar Rp1.645.000. Kemudian ada piutang usaha sebesar Rp250.000. Di bahan habis pakai ada Rp60.000. Kemudian perlengkapan kantor Rp985.000. Kemudian ada mesin cetak yang harganya sebesar Rp2.465.000. Nah, jadi ini kita totalkan semua, nanti kita peroleh total aktivanya sebesar Rp5.405.000. Nah, di sebelah kanan ada kolom pasifa. Ini utang sebesar Rp1.225.000. Nah, kemudian modalnya sebesar Rp4.180.000. Jadi ini ada dua elemen penting ya dalam kolom pasifa, yaitu utang dan modal. Jadi kita tinggal tambahkan utang sama modalnya, sehingga total pasifanya sebesar Rp5.405.000. Jadi dalam laporan neraca ini yang terpenting untuk total aktivanya pasti sama dengan total pasifanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti memperoleh aktivanya beda dengan pasifa, mungkin ada yang kurang diteliti gitu. Sekian penjelasan materi dari acara 1 Praktikum Dasar-Dasar Akuntansi. Silakan dipelajari kembali melalui modul, dan apabila ada yang kurang dipahami dapat ditanyakan pada saat praktikum. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan sehat selalu.